Halo, selamat malam. Jumpa kembali dengan channel kita Iwan Jaya Solo. Saat ini saya akan mengenalkan upgrade stiker dari Axial SCX10 kita ya guys. Yang kemarin hitam polos dan sekarang kita upgrade dari stiker-stiker. Oke, kita lihat guys. Taram taram taram. Ini guys. Ini guys, Axial SCX10 guys. Ini ya karena anugerah dari yang kuasa kita dikarunia ini guys. Ini ya nggak terbesit dalam pikiran kita ya, ada rezeki, nggak gilalah ya dikasih sama mas mas ini yang dari Jember. Terima kasih banyak ya, menjadikan RC ini berkah barokah dan menjadi konten YouTube kita guys. Terima kasih ya Mas Rindu sini ya. Ini menjadi konten yang bagus untuk para pemirsa Iwan Jaya. Dan kemarin kita telah upgrade ini ya. Kita lanjutkan. Kemarin ini pertama kali kita dapat ini kan polos. Terus kita upgrade nih guys. Kita kasih stiker yang framenya itu yang agak tebal, yang biasanya kalau jatuh-jatuh agak lebih untuk proteksinya lebih kuat. Biasanya di kita dapatkan atau di Anda bisa mendapatkan di skotlet terdekat Anda guys. Bisa skotlet motor itu kita datang ke sana minta tolong untuk skotletkan ini guys, untuk melindungi ini semua. Kemarin kacanya silver, sekarang tak kasih hitam, stiker frame hitam yang semu itu yang masih transparan, biasanya buat speedometer ini guys, buat speedometer ini saya liatin. Silver tahu ini kan frame yang speedometer. Ini kemarin jatuh gelundung jadi agak tengkuk-tengkuk guys. Terus kemarin selebornya juga hitam, kita kasih itu stiker juga yang merah dop, terus dikasih titik-titik ini sebagai kayak tanda baut itu guys, tapi enggak serupa, tapi ya hampir menyerupai. Ini ban serepnya ada sini, bannya empuk sekali guys. Axial XC10 ini bannya sangat empuk, saya main gini sampai kaget tok. Biasa kan mainnya NKD, ini udah gardanya bakos sekali guys. Ini servonya menggunakan Traxxas 2075 kan, campur-campur guys. Ini ada lampunya juga, ini ada hidrolisnya untuk narik kalau keadaan macet. Ini SCX nya bagus sekali guys. Dinamonya kalau nggak salah 55 T itu ya. Semakin T nya semakin tinggi, torsi yang didapatkan semakin besar guys. Jadi tenaga yang dikeluarkan itu lebih besar. Kalau T nya semakin kecil, biasanya motornya semakin kenceng ya. Kayak seandainya 20 T atau 2 berapa itu, semakin ke bawah semakin kenceng guys. Kalau semakin besar 55 T 60, tapi torsinya lebih kuat. Pelan tapi tenaganya gede. Nih guys, barangnya lumayan, masih 80%. Ini remote-nya juga dari Axial tuh, transmitter 2,4 GHz. Nih guys, ini buat tenaganya. Ini trim, untuk kontrol trimnya lari ke kanan atau ke kiri, nanti bisa di tes ini. Ini yang ini buat trim, kalau ini maju mundur. Kalau ini stream ini untuk itu roda depan, nanti lari kanan atau kiri bisa setel sini. Throttle itu gas, setelahnya maju atau mundur, kebanyakan maju atau mundur kita setting yang paling tengah. Ini kekuatannya semakin kita putar ke kanan, nanti gasnya semakin gede ya. Ini guys, bakoh lumayan antep guys, pasti. Ini bodinya juga Axial semua ini guys. Ini Axial, skoknya udah skok bawaan Axial juga. Kita buka ya guys, gimana dalamnya. Kemarin dalamnya udah ini dalamnya. Kita buka isinya, udah di upgrade ya guys, dikasih tempat kotakan ini loh, pak kotakan soal. Ini taram.
Ini dalamnya ini guys. Ini sebetulnya TX transmitternya ini ada di bawah ini, kotak ini, sama ESC-nya ada di bawah sini, tapi diakalin karena buat main di air-air atau lumpur, ininya dikasih naik guys, di atas sini. Ininya ada waterproof, yang servonya udah waterproof. Ini ada lampunya di belakang ini. Ini soket lampunya ada di sini. Terus ini kalau ini menggunakan manual directnya, ini ada pencetannya sini guys. Ada pencetannya ini. Jadi kalau ini kan channelnya cuma 2, kalau dikasih 3 channel 4 channel bisa lewat HP. Tapi kalau ini channel 2, pencetnya segini directnya, tik, terus dia muter ngulur. Terus pencet ini lagi berhenti, pencet ini mundur, narik. Ini semua transmitternya ada di sini. Bagian-bagiannya ini udah 4 WD guys, 4 WD. Ini menggunakan gardan, kopel gardannya juga Babcock. Ini dinamonya, ini skoknya udah keren. Dinamonya ada di sini. Ini berapa ya, berapa T ya ini ya, nanti bisa dilihat itu guys. Ini baterainya udah lumayan, 4000 mAh. Ini udah lumayan, mainnya bisa lama guys. Kita kadang main 2 kali 20 menit itu masih sisa 7,8 volt gitu guys. Kalau full kan 84, kita main 20 menitan itu ya 7,8, kadang 7,7 gitu guys, tergantung medannya. Ya bisa kurang lebih 1 jam lah, 1 jam lebih atau kurang lebih, antara 1 jaman. Nah ini gardannya udah, ini ada setelannya untuk naik turun. Supaya seandainya kurang tinggi bisa dinaikin. Ini bisa untuk cokotan yang di depannya itu. Ini sesesnya juga aksial juga, sesesnya aksial. Ya kita mau rakit gimana guys, nggak ada waktu, kita belinya jadi tapi second, tapi kondisi dalam keadaan 80%. Ya hitung-hitung ini dikasih. Terima kasih sama Mas Rindu sini ya, yang telah kasih barang yang masih oke buat kita. Ini ada lampunya, ada soketnya di dalam sini. Kemarin udah buat kita syuting ke Kali Anyar itu guys. Air masuk ke sini, 1 ban ini kerendam, jadi sampai sini ya. Tapi ya nggak apa-apa guys. Ini yang saya sukai stikernya ini guys. Ini mau saya skorin lagi, tak kasih lampu kayak yang di depan ini guys, kayak pelanginya. Nanti saya ganti ini besok ya, sama tulisannya Jeep. Oke. Ngesrut bannya juga empuk. Terus gunakan serep bannya juga ada. Remote-nya juga kemarin udah kita coba, keadaan baterai baru sampai mau hampir 200 meter guys, di timur Waduk Mulur itu, dari lapangan timur selatan nih ya 100 lebih lah, 150-an kurang lebih. Pengantek kecil itu kayak nyamuk. Lumayan, baterainya baru. Terus ini udah menggunakan ESC-nya ada di sini, di dalam ini ESC itu sebuah sistem kontrol sistem, yaitu kontrol sistem untuk ESC, Electric System Control. Jadi mengontrol supaya tenaga yang masuk dari baterai ini masuk ke ESC dan dikontrol untuk membagi tenaga ke dinamo, ke servo. Dia mengontrol lewat dengan perintah dari remote-nya ini, ke kanan ke kiri. Dia masuk ke TX-nya dulu, TX-nya memerintahkan ESC-nya membagi tenaga yang diperintahkan dari remote radio kontrol ini ya guys. Kadang orang salah kaprah itu bilangnya remote control, sebetulnya
Yang benar itu radio kontrol guys, radio kontrol itu beberapa pulsa-pulsa yang dikirimkan ke TX menuju ke RX dan diteruskan ke SC dan digerakkan oleh dinamo dan servo gitu guys. Biasanya dinamakan spektrum gitu, remote spektrum guys. Terus ini ada gardan, dalam gardan ini ada pinion gear yang modelnya kayak nanas-nanas gitu guys. Nah ini dinamonya masih menggunakan brushed tapi ya lumayan, torsinya udah gede nih guys. Brushed yang dengan brushless. Kalau brushed itu biasanya perbedaan brushless sama brushed itu, kalau brushless itu kumparannya ada di pinggirnya itu, di pinggir dinamo. Kalau yang magnetnya ada di tengah. Tapi kalau yang brushed itu kumparannya ada di tengah, magnetnya ada di pinggir. Semakin tinggi biasanya dinamo magnetnya itu semakin kuat guys. Jadi torsi yang dihasilkan semakin gede. Nah ini guys, ini baterainya udah lipo. Perbedaan antara baterai lipo sama mAh itu, kalau baterai lipo itu lebih awet dan tahan lama. Ini tahan lama guys, tahan lama dalam pemakaiannya dibandingkan dengan NiMH itu ya, power daya lebih kuat. Nah, lebih kencang juga. Kalau sampai kehabisan bisa kembung. Tapi kelemahannya, kalau kehabisan ini bisa kembung, melendung guys, dan bisa meletus atau meledak. Makanya hati-hati, jangan sampai kalau kita main, kalau kelihatan udah baterainya, motornya udah jalannya udah rada lendet-lendet atau pelan, mendingan disudahin. Kalau NiMH susah sekali guys ngomongnya. NiMH power daya tidak seberapa kuat, maka dari itu baterai NiMH saat ini hanya dipergunakan untuk baterai pada receiver sekaligus sebagai penggerak servo, kan tidak memerlukan daya yang amat kuat. Tapi dari segi ketahanan baterai, NiMH bisa dikatakan lumayan lah, tidak sekuat lipo, tapi tidak sekuat lipo. Kalau NiMH itu minusnya, jika setelah baterai tersebut di-charge sampai penuh kemudian dibiarkan dan tidak dipergunakan dalam waktu yang cukup lama, maka baterai tersebut akan menurun atau habis dengan sendirinya. Itu merupakan salah satu sifat baterai NiMH. Susah sekali, NiMH. Oh nih. Nah ini guys. Udah itu aja guys. Ini skoknya udah, ini pengetahuan kita tentang itu sedikit. Ini 4WD udah menggunakan, bisa muter semua guys. Ini jalan-jalan semua, ini depan belakang muter bareng. Terus ada istilah apa itu, kalau belok kiri yang muter sebelah kanan, kalau yang kiri biar menambah torsi putaran gitu, namanya kayak di mobil itu namanya anting gitu loh guys. Nah ini guys, terus putar kiri, terus yang dapat beban yang sebelah lebih ringan dari mana dia lebih muter gitu guys. Itu kayak menggunakan sistem gardan mobil. Ya udah guys, itu guys sedikit pengetahuan kita tentang RC ya guys. Ini namanya RC off-road ya. Off-road itu bisa, off-road itu RC yang untuk medan-medan itu medan biasa. Terus RC buggy itu modelnya cenderung kayak bodinya tipis, terus tengahnya agak lonjong gitu guys, buggy. Terus juga ada 4WD. Terus ada yang model drift. Kalau itu drift untuk ngesot itu guys, kalau naik sedan drift. Terus model
terus model lossy, model kayak shot itu, nge-shot itu yang off-road fast kayak Traxa Slash itu juga model gitu. Terus banyak model buku pangolin itu kayak crawler itu pangolin. Terus model apa lagi, dan banyak sekali yang ada di RC yang diungkapkan atau ada di muka bumi ini guys, tapi kita sedikit tahu, jadi maklum kita juga pemula. Dulu kita jualan 2010 2012, tapi NKD, sekelas NKD kita mau jualan itu yang semi propo atau yang hobi itu nggak bisa guys. Bisanya jualan yang semi hobi itu belinya second. Sekarang udah sosial media sudah semakin maju, semakin meningkat, jadi apa-apa ada di sosial media itu guys. Terus PCB juga ada, PCB di sini ada spoiler, terus banyak sekali di istilah-istilah dalam RC itu guys. Sporing roda depan, tegangan, discharger, kapasitas mAh, plus minus baterai lipo, banyak sekali yang dalam dunia per remote control. Jadi remote control itu ada yang dulu banyak menggunakan frekuensi AM, sekarang AM FM sekarang 2 GHz guys. Ya kita tadi mau ngenalin gini seputar tentang upgradean kita ini guys. Kita udah nggak ngupgrade lagi nih guys, upgrade lampu udah ada, ngupgrade stiker ini guys. Tadi lumayan sekarang jadi bagus, menarik guys. Nah, besok buat kontes, mau kontes di mana ya enaknya ya, mau di lapangan Kenteng atau mana ya rencana. Sebetulnya mau ke Kemuning guys ini, tapi belum sempet kita jalan-jalan ke sana soalnya waktunya sama nunggu nunggu dagangan gitu guys. Kalau pas sudah sore jam 2 kita bisa tinggal, tapi pas ya untuk kalau waktunya longgar gitu guys, kalau nggak kebentur sama waktu lain kita bisa main-main. Ini TX, ini receiver TX sama RX, penerima RX nya ada di sini. Ini udah 4 WD, ada yang 2 WD, RTR ya. Terus tadi mau nambah lagi RTR, ready to run. Kalau ready to run itu kita beli remote itu tinggal mainin aja, udah komplit satu paket dari baterai, remote, RTR, terus sudah semua tinggal langsung start, baterai nyala langsung dicas, nyala langsung jalan. Terus ada model ARTR, biasanya kurang remote untuk bisa main RC. Gitu guys, bagian-bagian yang kita kenal tentang RC itu loh. RTR sama ARTR itu kadang kurang remote, kurang baterai gitu. Tapi biasanya orang jual RTR sekarang guys, soalnya pengen langsung ready to run. Terus ini namanya juga kit, kit atau chassis rangka mobil RC. Yang tadi udah ya udah gitu guys, sepengetahuan tentang kita RC seputar upgrade stiker dari Axial SCX10. Semoga ini bisa memberi motivasi yang punya RC bodinya supaya tambah keren, tambah lebih kelihatan muda. Dibawa aja ke Scotland atau ke tukang Scotland motor itu guys. Tukang Scotland motor suruh kasih model sesuai dengan keinginan kita, lihat searching di internet, di Google, terus kita cari model-model yang kita suka guys. Nanti kita bisa sesuaikan dengan keinginan kita, sesuai dengan ide-ide kita. Terus
akan menjadikan RC Anda semakin lebih kelihatan seger gitu guys. Nah ini guys. Oke ya guys, sekian dari kita. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa selalu subscribe, like, share, dan komennya ya. Thank you very much for your attention. See you next my video. Bye bye.